Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Julisar, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2 di Trisakti School of Management dan kepada para penonton sekalian. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas hasil proyek kami yang berkaitan dengan materi Sistem Informasi Akuntansi 2. Judul dari proyek kami adalah Fraud di PT Indofarma Tbk, Faktor-faktor penyebab dan rekomendasi sistem informasi. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Isabel Anastasia Freliandi dengan nomor induk mahasiswa 2021-50068. Yang kedua ada Anastasia Patricia dengan NIM 2021-50079. Yang ketiga ada saya sendiri, Marilyn Denisa Gunawan dengan NIM 2021-50103. Yang keempat ada Aurelia Silviana Sun dengan NIM 2021-50110. Dan yang terakhir ada Melvi Melvani dengan NIM 2021-50175. Berikut ini adalah overview mengenai isi dari proyek kami. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Topik proyek kelompok kami merupakan topik yang relevan dengan keandalan dan transparansi laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Kami akan melihat secara mendalam kasus fraud yang terjadi pada laporan keuangan PT Indofarma, Tbk, dan bagaimana informasi sistem yang tepat dapat menjadi solusi dalam konteks perusahaan ini. PT Indofarma Tbk memiliki pilihan penting dalam memilih sistem informasi yang sesuai, dari purchasing software, pengembangan software in-house, hingga opsi outsourcing system. Semuanya memiliki implikasi yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Baik, yang pertama ada pembahasan dari bagian pendahuluan. Mengenai latar belakang. Di era yang berkembang ini, sistem informasi akuntansi telah menjadi bagian penting dari operasi bisnis. Kasus fraud dalam laporan keuangan PT Indofarma Tbk yang terhubung dengan sistem informasi akuntansi merupakan penjelasan penting terkait hubungan erat antara teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan suatu perusahaan. Dalam konteks ini, sistem informasi akuntansi memiliki peran integral dalam mendukung proses pencatatan, pelaporan, dan analisis data keuangan yang akurat serta dapat dipercaya. Kasus fraud dalam laporan keuangan seringkali terkait dengan kelemahan dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan. Kondisi ini dapat meliputi kegagalan dalam pengendalian internal, ketidakmampuan sistem untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan, atau celah keamanan yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem informasi akuntansi yang tidak memadai atau kurang terintegrasi juga bisa menjadi penyebab terjadinya manipulasi data, keuangan, pencurian, atau pelanggaran etika yang mengarah pada fraud. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kebutuhan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pelaporan keuangan menjadi krusial dalam mencegah dan mendeteksi potensi fraud. Langkah-langkah seperti penerapan kontrol internal yang kuat, implementasi teknologi yang mampu memverifikasi integritas data, serta kecanggihan sistem pelaporan dapat meminimalisir risiko terjadinya fraud dalam laporan keuangan. Dalam konteks PT Indofarma Tbk sendiri, pemahaman tentang peran sistem informasi akuntansi yang optimal menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin ada dalam infrastruktur teknologi informasi mereka. Mulai dari kebijakan pemilihan perangkat lunak yang sesuai, pengembangan in-house untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan, hingga pertimbangan terkait outsourcing system. Semua aspek tersebut perlu dianalisis secara komprehensif untuk mendukung keandalan pelaporan keuangan dan mencegah potensi fraud. Sehingga adanya proyek ini bertujuan untuk merangkum peran penting sistem informasi akuntansi dalam konteks pencegahan dan deteksi fraud pada laporan keuangan PT Indofarma Tbk. Dengan menganalisis berbagai solusi yang relevan dengan pengelolaan informasi keuangan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang integrasi teknologi informasi dan tindakan pencegahan fraud dalam konteks perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan batasan masalah dari proyek kelompok kami ini.
Rumusan masalah terkait dengan proyek melibatkan penentuan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan jelas terkait dengan topik yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk membimbing proses penelitian, mengarahkan pencarian informasi, dan memungkinkan identifikasi solusi atau jawaban yang konkret. Nah, yang pertama itu ada peran sistem informasi akuntansi. Pertanyaan ini menyoroti bagaimana sistem informasi akuntansi atau SIA berperan dalam mencegah kasus fraud dalam laporan keuangan PT Indofarma Tbk. Ini termasuk aspek seperti bagaimana SIA merekam dan melacak transaksi, mendeteksi pola yang mencurigakan, serta menyediakan kontrol yang dapat mencegah manipulasi data. Yang kedua ada kelemahan sistem informasi akuntansi sebagai pemicu fraud. Pertanyaan ini mengarah pada identifikasi kelemahan dalam SIA perusahaan yang dapat menjadi pemicu atau faktor pendukung terjadinya fraud dalam laporan keuangan. Hal ini bisa berupa celah keamanan, kekurangan kontrol, atau ketidakmampuan sistem dalam mendeteksi dan melindungi data keuangan. Yang ketiga, penerapan kontrol internal yang efektif. Rumusan masalah ini menekankan bagaimana penerapan kontrol internal yang efektif dalam SIA PT Indofarma Tbk dapat mengurangi resiko terjadinya kasus fraud. Ini melibatkan strategi pengawasan, verifikasi, dan pengendalian yang diterapkan dalam SIA guna mencegah tindakan yang tidak sah. Yang keempat, solusi pilihan sistem informasi. Pertanyaan ini membahas keputusan penting terkait dengan pemilihan, apakah membeli, mengembangkan sistem in-house atau outsourcing sistem informasi yang dapat mendukung integritas pelaporan keuangan PT Indofarma Tbk. Ini mencakup evaluasi kelebihan dan keterbatasan dari setiap opsi. Yang kelima, penggunaan teknologi informasi dalam mendeteksi fraud. Pertanyaan terakhir menyoroti bagaimana teknologi informasi dapat ditingkatkan dalam SIA untuk mendeteksi dan mencegah potensi kasus fraud dalam laporan keuangan. Ini melibatkan penggunaan algoritma, analisis data canggih, dan perangkat lunak keamanan untuk menangkal tindakan fraud. Kemudian untuk batasan masalahnya, batasan masalah sendiri dalam sebuah proyek adalah rambu-rambu yang memandu dan membatasi ruang lingkup dari topik yang sedang diteliti atau dibahas. Ini mengarahkan fokus pada aspek-aspek tertentu yang akan dikaji dan membantu menghindari pemecahan masalah yang terlalu umum atau terlalu luas. Dalam konteks proyek, batasan masalah menggambarkan parameter-parameter yang mengatur lingkup proyek dan menjelaskan apa yang akan diteliti serta apa yang tidak akan diteliti. Hal ini penting untuk mengarahkan penelitian, analisis, atau pembahasan pada area yang spesifik dan relevan. Yang pertama ada fokus pada PT Indofarma Tbk. Ini menetapkan bahwa proyek akan membatasi analisis pada kasus konkret yang terjadi di PT Indofarma Tbk sebagai fokus utama. Ini membantu dalam mendalaminya untuk memahami penyebab, dampak, dan solusi terhadap kasus tersebut. Yang kedua, ada terfokus pada sistem informasi akuntansi. Dengan memusatkan perhatian pada peran sistem informasi akuntansi, analisis ini akan menyoroti bagaimana sistem tersebut mempengaruhi terjadinya fraud, serta mengidentifikasi kelemahan yang mungkin menjadi pemicu kasus tersebut. Yang ketiga, ada pertimbangan solusi dalam konteks perusahaan. Ini membatasi ruang lingkup analisis terhadap 3 opsi solusi utama, yaitu pembelian, pengembangan in-house, atau outsourcing sistem informasi. Hal ini membantu untuk fokus pada pemilihan solusi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus PT Indofarma Tbk. Yang keempat, konteks pencegahan dan deteksi fraud. Ini menunjukkan bahwa proyek akan menitik beratkan pada cara-cara pencegahan dan deteksi fraud dalam laporan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem akuntansi. Ini melibatkan penelitian terhadap teknologi yang dapat mendukung upaya pencegahan dan deteksi fraud. Dan yang terakhir, keterbatasan analisis teknis detail. Batasan ini menunjukkan bahwa proyek akan lebih berfokus pada pemahaman secara konseptual dan strategis terkait sistem informasi akuntansi dan upaya pencegahan fraud, daripada terlalu masuk ke dalam detail teknis perangkat lunak atau keamanan sistem. Ini membantu menjaga fokus pada pemecahan masalah secara lebih luas dan konseptual. Masih dalam pembahasan materi pendahuluan, kali ini mengenai maksud dan tujuan dibuatnya proyek ini. Yang pertama ada analisis keterkaitan fraud dengan sistem informasi akuntansi atau SIA. Maksudnya adalah untuk melakukan penelitian mendalam terkait bagaimana kelemahan dalam sistem informasi akuntansi SIA berkontribusi terhadap terjadinya kasus fraud dalam laporan keuangan. Ini mencakup identifikasi kelemahan spesifik dalam SIA yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak kecurangan.
Yang kedua, ada peran kritis dari Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Tujuannya adalah untuk menyoroti pentingnya memiliki SIA yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan keuangan suatu perusahaan dalam konteks pencegahan dan deteksi fraud. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana SIA yang tepat dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan kontribusi solusi tepat untuk perusahaan. Maksudnya adalah memberikan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan mengenai solusi teknologi informasi yang tepat untuk PT Indofarma Tbk guna mencegah dan mendeteksi potensi kasus fraud. Ini mencakup identifikasi solusi teknologi yang efektif dan relevan dalam konteks perusahaan. Yang keempat, perbandingan fitur dan keterlibatan solusi sistem informasi. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis perbandingan antara purchasing software, in-house software development, dan outsourcing system. Ini melibatkan evaluasi mendalam terkait fitur, keunggulan, dan keterbatasan masing-masing opsi sistem informasi dalam konteks kebutuhan khusus PT Indofarma Tbk. Dan yang kelima, rekomendasi implementasi sistem informasi. Maksudnya adalah menyusun rekomendasi yang jelas dan terperinci mengenai implementasi sistem informasi yang dapat mengurangi risiko kecurangan serta meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk. Ini melibatkan penyusunan langkah-langkah praktis untuk menerapkan solusi yang diusulkan. Terakhir ada manfaat dan kegunaan. Di sini saya akan secara singkat membahas 5 manfaat dan kegunaan dibuatnya proyek ini. Yang pertama ada pemahaman mendalam mengenai kasus fraud, yaitu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kasus-kasus fraud dalam laporan keuangan yang terkait dengan kelemahan sistem informasi akuntansi. Ini memungkinkan identifikasi kelemahan yang memicu kasus fraud, memandu perbaikan sistem untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang kedua, ada peningkatan kecermatan dalam pelaporan keuangan. Dengan meningkatkan kecermatan dalam proses pencatatan, pelaporan, dan analisis data keuangan, perusahaan dapat meminimalisir potensi fraud. Ini memberikan dasar yang kokoh bagi kepercayaan pada informasi keuangan, serta menegaskan pentingnya integritas data dalam pencegahan fraud. Yang ketiga, ada kontribusi pada pemikiran strategis. Menjadi kontribusi pada pemikiran strategis terkait pengembangan sistem informasi akuntansi yang tepat guna. Ini tidak hanya menguntungkan bagi PT Indofarma Tbk, tetapi juga memberikan panduan bagi konteks bisnis yang lebih luas untuk membangun sistem yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, peningkatan kesadaran etika bisnis. Memberikan pemahaman tentang pentingnya etika bisnis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Hal ini mengarah pada budaya kerja yang lebih bertanggung jawab, serta mengurangi peluang terjadinya praktik-praktik yang tidak etis yang dapat memicu fraud. Dan yang terakhir, yang kelima, kontribusi pada literatur dan penelitian. Menambahkan informasi baru dalam literatur terkait sistem informasi akuntansi dan pencegahan fraud. Ini memperkaya pengetahuan yang ada, memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut, serta membantu dalam memahami peran sistem informasi akuntansi dalam pencegahan fraud secara lebih baik. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Isabel. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi fraud. Fraud dalam konteks bisnis dan akuntansi merujuk pada tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak lain secara tidak jujur atau tidak adil. Sebagaimana diungkapkan oleh Marshall B. Romney dalam bukunya yang berjudul Accounting Information Systems, fraud dapat lebih spesifik didefinisikan sebagai kesalahan atau keliru dalam penyajian pelaporan keuangan yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Dalam konteks ini, artinya fraud tidak hanya mencakup tindakan manipulatif yang dapat merugikan keuangan perusahaan, tetapi juga mencakup ketidakakuratan atau keliru yang disengaja dalam pelaporan keuangan yang dapat memengaruhi interpretasi dan keputusan pihak yang menggunakan informasi tersebut. Fraud di tingkat perusahaan bisa menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan bisnis dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Terlepas dari dampak finansial yang dapat timbul, fraud juga dapat mencoreng reputasi perusahaan dan mempengaruhi hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan investor. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian yang kuat, praktik akuntansi yang transparan, serta kultur perusahaan yang mendorong integritas etika bisnis.
Berikut jenis-jenis fraud yang dapat terjadi dalam lingkungan perusahaan. Yang pertama, korupsi. Korupsi muncul sebagai salah satu jenis fraud yang paling meresahkan, melibatkan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi bisa melibatkan berbagai praktik, seperti suap, pemerasan, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Yang kedua, pemalsuan. Pemalsuan juga merupakan bentuk umum dari tindakan fraud. Hal ini mencakup pembuatan atau pengubahan dokumen atau catatan dengan cara yang tidak sah. Pemalsuan seringkali digunakan untuk menutupi jejak kegiatan tidak jujur atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya, pemalsuan itu dapat dilakukan dengan eh, pemalsuan faktur, pemalsuan kontrak, dan pemalsuan tanda tangan. Selanjutnya penggelapan. Penggelapan merujuk pada tindakan mengambil atau memanfaatkan uang atau barang milik orang lain secara tidak sah. Tindakan ini bisa melibatkan karyawan di tingkat apapun, manajer, atau bahkan pemilik perusahaan. Penggelapan seringkali terkait dengan praktik keuangan yang merugikan perusahaan dan dapat merugikan hubungan dengan pihak ketiga, seperti pemasok atau pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, apropriasi aset. Apropriasi aset adalah jenis fraud di mana seseorang, termasuk karyawan, manajer, atau pemilik perusahaan, mengambil atau memanfaatkan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi. Hal ini dapat melibatkan pencurian fisik, manipulasi data, atau penggunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan individu. Yang terakhir, manipulasi. Manipulasi laporan keuangan merupakan bentuk fraud yang berkaitan dengan penyuntingan laporan keuangan perusahaan secara tidak sah untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi di balik manipulasi ini dapat bervariasi, mulai dari meningkatkan laba untuk meningkatkan harga saham hingga menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan stakeholders perusahaan, tetapi juga merusak reintegrasi dan kepercayaan pasar. Penting untuk diingat bahwa masing-masing jenis fraud ini memiliki potensi dan dampak serius terhadap keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pencegahan dan deteksi fraud perlu menjadi fokus utama dalam pengelolaan risiko perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan fraud. Fraud dapat muncul sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan menciptakan lingkungan yang memfasilitasi perilaku tidak etis. Seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam PPT, terdapat yang namanya fraud triangle. Nah, fraud triangle ini tuh semuanya tuh saling berkaitan. Salah satu faktor pendorong utama adalah tekanan keuangan yang dirasakan oleh pelaku fraud. Ketika seseorang menghadapi masalah keuangan seperti hutang yang menumpuk, tanggungan keluarga, atau tekanan untuk mempertahankan gaya hidup yang tidak dapat dipertahankan, muncul dorongan untuk mencari cara tepat yang tidak sah dalam mendapatkan uang. Keadaan ini dapat menciptakan motivasi yang kuat untuk terlibat dalam fraud demi mencukupi kebutuhan finansial yang mendesak. Selain itu, faktor kesempatan juga memainkan peran kunci dalam terjadinya fraud. Kesempatan muncul ketika ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan yang memadai, atau kebijakan dan prosedur yang tidak efektif. Pelaku fraud cenderung memanfaatkan situasi di mana peluang untuk terdeteksi atau dicegah itu minim, seperti kurangnya pemisahan tugas atau kurangnya pemantauan terhadap aktivitas keuangan. Pengendalian internal yang lemah dan kurangnya transparansi dalam proses bisnis dapat menciptakan lingkungan di mana fraud merasa dapat beroperasi tanpa resiko yang signifikan. Rasionalisasi atau cara pelaku meyakinkan diri mereka bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah wajar atau bahkan dibenarkan juga merupakan faktor penting. Mereka mungkin merasionalisasikan tindakan tersebut dengan berbagai cara, seperti meyakinkan diri bahwa kecurangan sering terjadi di perusahaan atau bahwa mereka hanya mengambil yang seharusnya menjadi milik mereka. Rasionalisasi semacam itu dapat menjadi alat yang kuat untuk meredakan rasa bersalah dan moralitas, memungkinkan pelaku fraud untuk melanjutkan perilaku tidak etis mereka.
Dalam memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pencegahan fraud yang lebih efektif. Misalnya, seperti mengimplementasikan pengendalian internal yang kuat, peningkatan pengawasan, dan pembentukan budaya perusahaan yang mempromosikan integritas dan etika bisnis. Selanjutnya, mulai masuk ke dalam topik perusahaan yang ingin kita bahas, saya akan menjelaskan soal kelemahan internal perusahaan Indofarma. Berdasarkan data analisis yang terdapat dalam buku Marshall B. Romney, perusahaan Indofarma memiliki beberapa kelemahan internal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya fraud, antara lain kebijakan dan prosedur yang tidak memadai. Nah, jadi perusahaan Indofarma ini tuh memiliki beberapa kebijakan dan prosedur yang tidak memadai untuk mencegah fraud. Contohnya seperti kebijakan dan prosedur pengadaan yang tidak memadai. Yang kedua, kebijakan dan prosedur penjualan yang tidak memadai yang dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penggelapan dan korupsi. Selanjutnya, yang ketiga, kebijakan dan prosedur akuntansi yang tidak memadai yang dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Selain itu, perusahaan Indofarma juga memiliki kelemahan lainnya, yaitu pengendalian internal yang lemah. Jadi, perusahaan Indofarma ini memiliki beberapa pengendalian internal yang lemah. Contohnya seperti pengawasan atas karyawan yang tidak memadai, yang dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan fraud. Selanjutnya, terdapat juga pemisahan tugas yang tidak memadai dan sistem otoritas yang tidak memadai. Kelemahan terakhir, kualitas sumber daya yang kurang baik. Perusahaan Indofarma memiliki beberapa karyawan yang memiliki kualitas kurang baik dalam segi moral, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan terjadinya fraud itu menjadi lebih rentan. Selain kelemahan internal, perusahaan Indofarma juga memiliki beberapa kelemahan sistem yang dapat meningkatkan resiko terjadinya fraud, antara lain sistem informasi yang tidak memadai. Perusahaan Indofarma memiliki beberapa sistem yang tidak memadai seperti sistem informasi pengadaan yang tidak memadai, yang dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penggelapan dan korupsi. Lalu terdapat juga sistem informasi penjualan yang tidak memadai, dan sistem informasi akuntansi yang tidak memadai. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya, sistem keamanan yang tidak memadai. Sistem keamanan itu mencakup sistem keamanan fisik serta sistem keamanan informasi yang kurang memadai yang memberikan kesempatan bagi karyawan atau pihak luar untuk melakukan fraud. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bu Julisar. Perkenalkan saya Anastasia Patricia yang akan memaparkan materi mengenai bab 3 atau pembahasan dari kasus fraud dan juga faktor-faktor penyebabnya dan rekomendasi sistem informasi dari PT Indofarma. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat apa itu PT Indofarma. Oke, di sini ada yang namanya PT Indonesia Farma Tbk atau biasa atau yang kita kenal sebagai PT Indofarma. Dia itu adalah anak usaha dari Bio Farma yang berbisnis atau bergerak nih di bidang farmasi dan juga alat kesehatan. Nah, hingga pada tahun 2020, perusahaan ini tuh memproduksi sekitar 222 jenis obat dan juga 106 jenis alat kesehatan. Nah, Indofarma sendiri itu didirikan pada tahun 1918 dengan nama CPS. Nah, pada tahun 1961, CPS ini dinasionalisasikan dan menjadi perusahaan milik negara. Kemudian pada tahun 1995, CPS ini berganti nama menjadi PT Indonesia Farma atau yang kita kenal sebagai Indofarma. Nah, Indofarma sendiri itu mempunyai kantor pusat di Jakarta, lalu mempunyai produksi atau pabriknya itu di Jakarta, lalu di Semarang, lalu di Bandung, dan juga di Makassar. Nah, perusahaan ini itu juga memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya setelah kita sudah menyinggung sedikit apa itu PT Indofarma, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Di mana di sini itu adalah ringkasan fraud yang terjadi di PT Indofarma. Jadi PT Indofarma itu kan sebagai perusahaan multinasional farmasi yang mempunyai kinerja yang baik, tapi mereka juga pernah terlibat dalam tindakan manajemen laba yang diungkap atau diketahui oleh BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal terkait dengan pelanggaran undang-undang di pasar modal, terutama terkait dengan penyajian laporan keuangan.
Nah, di dalam kasus ini, PT Indofarma itu melakukan kesalahan penyajian laporan seperti yang pertama, penggelembungan atau markup anggaran pengadaan bahan baku obat-obatan sebesar 9 miliar. Lalu yang kedua, mereka melakukan penghapusan penjualan yang belum diterima atau unearned revenue sebesar 2,7 miliar. Lalu yang ketiga, mereka melakukan pencatatan piutang pajak pertambahan nilai atau PPN yang belum dibayarkan sebesar 95,2 miliar sebagai piutang. Nah, di mana dari kesalahan penyajian laporan keuangan tersebut menyebabkan PT Indofarma itu melaporkan laba bersih yang lebih tinggi dari yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Hal ini menyebabkan harga saham PT Indofarma di pasar modal naik secara tidak wajar. Nah, dengan kesalahan ini, Bapepam memutuskan untuk memberikan sanksi kepada PT Indofarma berupa sanksi administratif kepada direksi PT Indofarma yang menjabat saat itu. Sanksinya itu berupa denda sebesar 500 juta. Selain itu, Bapepam juga meminta PT Indofarma untuk melakukan perbaikan atas laporan keuangannya. Nah, kasus fraud ini merupakan salah satu kasus fraud yang paling besar di Indonesia, karena kasus fraud ini menyebabkan kerugian bagi PT Indofarma, lalu bagi para pemegang sahamnya, dan juga para masyarakat. Sehingga dengan adanya kasus ini menunjukkan mengenai pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah terjadinya fraud. Oleh sebab itu, manajemen dalam perusahaan dan karyawan dapat mencari celah untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau fraud apabila perusahaan tersebut mempunyai sistem pengendalian internal yang lemah. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam faktor-faktor dalam perusahaan Indofarma. Nah, fraud di perusahaan Indofarma dapat terjadi karena adanya kelemahan internal dan juga kelemahan sistem. Nah, kelemahan internal itu meliputi faktor-faktor seperti yang pertama, itu kurang adanya pengawasan internal yang memadai. Jadi Indofarma itu mempunyai struktur organisasi yang kompleks kan, apalagi mereka perusahaan atau industri yang bergerak di farmasi yang sudah terkenal. Mereka mempunyai struktur organisasi yang kompleks dengan banyak tingkatan manajemen. Hal ini yang dapat menjadi kelemahan bagi perusahaan dalam mencegah terjadinya fraud dan membuat pengawasan internal menjadi lebih sulit untuk dilakukan secara efektif. Misalnya, Indofarma ini kan mempunyai banyak cabang yang tersebar di seluruh dunia. Nah, pengawasan internal menjadi lebih sulit dilakukan karena jaraknya jauh, lalu juga ada perbedaan budaya di antar kota. Nah, salah satu modus fraud yang dilakukan adalah penggelembungan anggaran pengadaan bahan baku obat-obatan, di mana modus ini dapat terjadi dengan mudah karena lemahnya pengawasan internal. Jadi pelaku fraud atau karyawan ini dapat dengan mudah untuk memanipulasi dokumen atau laporan keuangan mereka untuk menggelembungkan anggaran. Sehingga untuk mengatasi kelemahan ini, Indofarma atau perusahaan dapat menerapkan teknologi informasi untuk membantu proses pengawasan internal, di mana teknologi informasi ini bisa berupa atau bisa digunakan untuk memantau aktivitas karyawan dan transaksi keuangan secara lebih efektif dan efisien. Misalnya, Indofarma dapat menggunakan sistem informasi untuk memantau yang pertama, aktivitas karyawan sebagai akses ke sistem informasi, penggunaan peralatan kantor, dan perjalanan dinas. Di mana sistem ini itu juga bisa membantu untuk mendeteksi aktivitas karyawan yang mencurigakan. Lalu yang kedua, adanya transaksi keuangan seperti pengeluaran kas, penerimaan piutang, dan juga pembayaran hutang. Nah, sistem informasi ini bisa membantu auditor untuk melakukan pengawasan secara efektif, di mana auditor internal dapat menggunakan sistem informasi ini untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau transaksi yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Di mana balik lagi pemilihan sistem informasi ini yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi PT Indofarma atau perusahaan. Lalu yang kedua, kurang adanya integritas dari karyawan. Karyawan yang tidak mempunyai integritas yang tinggi dalam melakukan fraud untuk keuntungan pribadi. Misalnya, karyawan itu mempunyai akses ke data keuangan, dapat melakukan korupsi atau penggelapan dana. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini, Indofarma itu harus menerapkan program penilaian integritas karyawan secara berkala. Sistem ini dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, penilaian kerja.
Data ini kemudian akan digunakan untuk menilai integritas karyawan seperti kejujuran mereka, lalu komitmen mereka, dan juga tanggung jawab mereka. Sistem ini itu juga bisa menyediakan materi pelatihan seperti modul e-learning, lalu video dan juga webinar. Jadi ini bisa membantu karyawan untuk memahami pentingnya integritas dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain menerapkan sistem informasi, PT Indofarma ini perlu menciptakan budaya kerja yang mendukung integritas, seperti mereka itu memberikan rewards atau penghargaan pada karyawan yang menunjukkan perilaku integritas. Misalnya dapat bonus atau mereka bisa naik jabatan gitu. Lalu selanjutnya ada kurang adanya kesadaran akan resiko fraud. Di sini manajemen dan karyawan Indofarma perlu meningkatkan kesadaran akan resiko fraud sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Misalnya PT Indofarma dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang fraud secara berkala. Ini berhubungan dengan poin sebelumnya, di mana perusahaan dapat menyediakan materi seperti modul e-learning, video, dan juga webinar. Kemudian dalam dunia fraud, mungkin kita udah nggak asing lagi nih dengan kata whistleblowing, yang artinya tindakan seseorang untuk memberikan laporan atau pengaduan terhadap kegiatan atau tindakan yang dianggap tidak etis atau ilegal atau juga melanggar kebijakan suatu organisasi. Di mana di mana orang yang melakukan whistleblowing adalah whistleblower, di mana biasanya melakukan adalah anggota organisasi itu sendiri. Selanjutnya itu, kita akan masuk ke dalam kelemahan sistem. Ini agak banyak, ini ada 8. Kita akan masuk atau kita akan bahas secara pelan-pelan. Kelemahan sistem yang bisa menyebabkan fraud di Indofarma memerlukan pemahaman yang mendalam dan juga tindakan yang tepat untuk mengatasi resiko yang terkait. Nah, di sini tuh ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memperkuat sistem dan mencegah terjadinya fraud. Yang pertama, kurangnya monitoring dan analisis data. Dalam sistem informasi atau dalam perusahaan, data itu kan ada aset yang sangat penting, di mana nantinya data tersebut itu akan digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang merupakan informasi penting bagi berbagai pihak, misalkan bagi investor, bagi kreditur, dan juga pemerintah. Serta data tersebut itu bisa digunakan untuk memantau kinerja perusahaan dan juga untuk mendeteksi adanya fraud. Nah, kelemahan dalam memonitor dan menganalisis data bisa memberikan peluang bagi pelaku fraud untuk melakukan tindakan mereka itu tanpa terdeteksi. Sehingga Indofarma itu perlu mengembangkan sistem monitoring mereka yang canggih dan juga analisis data yang bisa mendeteksi pola-pola yang mencurigakan. Misalkan, mendeteksi akses yang tidak sah ke sistem informasi perusahaan, lalu transaksi yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, lalu juga adanya perubahan data yang tidak wajar. Nah, penggunaan teknologi seperti Big Data Analytics itu bisa membantu mengidentifikasi anomali dan pola perilaku yang tidak wajar yang mungkin menandakan adanya aktivitas fraud. Big Data Analytics sendiri itu adalah teknologi yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar yang dapat mengidentifikasi pola-pola yang tidak terlihat secara kasat mata, sehingga bisa membantu perusahaan itu mendeteksi adanya fraud secara lebih efektif. Oke, selanjutnya itu ada contoh penerapan sistem pemantauan dan analisis data. Misalkan, Indofarma itu bisa menggunakan sistem pendeteksi penipuan untuk memantau aktivitas karyawan dan transaksi keuangan itu secara real time. Jadi sistem itu bisa digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, misalkan akses yang tidak sah ke sistem informasi atau perubahan data yang tidak wajar. Misalkan habis itu juga sistem itu bisa mendeteksi peningkatan pengeluaran secara tiba-tiba atau penurunan pendapatan secara tiba-tiba atau secara tidak wajar. Oke, yang kedua itu ada kurangnya transparansi dalam sistem. Transparansi sendiri itu kan adalah salah satu prinsip yang penting dalam sistem informasi akuntansi atau dalam perusahaan lah dalam kegiatannya, yang memungkinkan penggunaan untuk memahami bagaimana sih sistem tersebut bekerja, lalu bagaimana data tersebut itu diproses. Nah, ketidaktransparansian sistem itu bisa memberikan peluang bagi pelaku fraud untuk memanipulasi data. Jadi, pelaku itu bisa dengan mudah mengubah data tanpa terdeteksi jika sistem itu tidak transparan. Oleh sebab itu, Indofarma itu harus memastikan bahwa sistem mereka itu memiliki tingkat transparansi yang memadai, terutama dalam hal pelacakan perubahan data dan juga aktivitas pengguna.
Kalau misalkan dalam pelacakan perubahan data, harus mempunyai sistem yang bisa melacak siapa yang membuat perubahan, lalu kapan perubahan dibuat, lalu perubahan apa aja sih yang dibuat. Lalu kalau misalkan dalam aktivitas pengguna, sistem itu bisa melacak siapa aja yang mengakses sistem, kapan akses sistem tersebut dilakukan, dan apa saja sih yang dilakukan pengguna saat mereka mengakses sistem tersebut. Nah, kemudian itu ada yang namanya log aktivitas. Log aktivitas sendiri catatan dari semua aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Misalkan perusahaan bisa menerapkan sistem audit trail untuk melacak perubahan data, atau menggunakan sistem audit log untuk melacak aktivitas pengguna. Kemudian yang ketiga, itu kurangnya kesadaran dan pelatihan karyawan. Nah, karyawan yang kurang teredukasi tentang resiko dan dampak fraud mungkin tidak dapat mendeteksi atau melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Nah, sehingga Indofarma itu perlu melakukan pelatihan yang secara berkala untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang resiko fraud, lalu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanda-tanda kecurangan, serta mengajarkan mereka bagaimana cara karyawan untuk melaporkannya. Nah, selanjutnya itu yang keempat, itu kurangnya keterlibatan manajemen. Jadi, apabila manajemen tidak terlibat secara aktif dalam pemantauan dan penguatan kontrol internal, bisa membuka celah bagi aktivitas fraud. Nah, sehingga perusahaan itu harus memastikan bahwa manajemen mereka itu telah terlibat langsung dalam pengembangan, implementasi, dan juga pemantauan sistem kontrol internal. Di mana manajemen itu harus bertanggung jawab untuk memantau sistem kontrol internal masih efektif. Mereka itu harus memastikan bahwa sistem tersebut itu masih efektif. Atau mereka itu juga bisa memberikan atau menunjukkan komitmen untuk memberikan sanksi atau punishment bagi pelanggaran kebijakan yang terkait dengan fraud. Misal, contoh kontrol internal yang dapat diterapkan itu misalkan segregation of duties atau pemisahan tugas, lalu otorisasi, kemudian dokumentasi, dan juga pemantauan. Yang kelima, kurangnya revisi dan pembaruan sistem. Jadi teknologi dan taktik pelaku fraud itu terus berkembang seiring dengan perkembangannya teknologi, sehingga sistem yang tidak diperbarui secara teratur, itu bisa menjadi rentan atau bisa menjadi celah juga bagi pelaku untuk melakukan fraud. Misalkan, pelaku fraud itu punya kemampuan nih, atau mereka itu tahu bahwa keamanan sistem perusahaan itu rentan. Jadi mereka itu bisa mengakses data yang seharusnya tidak boleh mereka akses. Nah, sehingga Indofarma itu harus menjadwalkan revisi dan pembaruan sistem itu secara berkala, termasuk peningkatan keamanan, pembaruan perangkat, lunak, dan juga evaluasi ulang kebijakan internal. Nah, selanjutnya itu, ini yang keenam, kurangnya kepatuhan terhadap regulasi. Jadi kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi terkait apalagi industri farmasi merupakan aspek yang krusial. Kenapa? Karena di mana industri farmasi itu kan diatur oleh berbagai peraturan, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari organisasi profesi yang dibuat untuk melindungi keselamatan pasien, memastikan kualitas produknya itu digunakan dengan sesuai, lalu juga mencegah terjadinya penyalahgunaan obat. Sehingga Indofarma harus memastikan bahwa sistem dan proses mereka telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga mereka itu tidak hanya melindungi aset perusahaan, tapi mereka itu juga menghindari dari sanksi hukum. Misalnya, Indofarma harus memastikan bahwa sistem dan proses mereka itu memenuhi syarat seperti keamanan data. Mereka memastikan bahwa data pasien harus dilindungi dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan data. Jadi, supaya tidak ada kebocoran data. Lalu yang kedua, kualitas produk. Produk farmasi itu harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan. Lalu ketiga, itu ada pelabelan produk. Jadi produk farmasi itu harus diberikan label yang akurat dan lengkap. Yang ketujuh, kurangnya penggunaan teknologi keamanan lanjutan. Jadi selain firewall dan antivirus, penggunaan teknologi keamanan lanjutan seperti enkripsi data, deteksi intrusi tingkat lanjutan, dan juga pemantauan keamanan jaringan secara real-time, itu bisa membantu perusahaan melindungi sistem informasi mereka dari serangan yang canggih. Yang pertama itu ada firewall dan antivirus. Dia itu adalah teknologi keamanan dasar yang penting untuk melindungi sistem informasi dari serangan umum. Tapi mereka itu nggak cukup karena cyber itu semakin canggih karena perkembangan teknologi juga, sehingga perusahaan itu memerlukan teknologi keamanan yang lebih canggih juga.
Lalu ada namanya enkripsi data, yaitu proses mengubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak mempunyai akses atau kunci enkripsi. Di mana enkripsi data ini bisa melindungi data yang sensitif, misalkan data keuangan, data pasien, data karyawan, dari akses yang tidak sah. Kemudian ada namanya deteksi intrusi tingkat lanjut. Jadi teknologi yang menggunakan metode analisis data dan juga machine learning untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jadi mereka juga bisa membantu mendeteksi serangan yang tidak dapat terdeteksi oleh firewall dan juga antivirus. Terakhir ada pemantauan keamanan jaringan secara real time. Jadi di sini tuh proses pemantauan lalu lintas jaringan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Yang terakhir itu kurangnya sistem pelaporan dan investigasi yang efektif. Jadi Indofarma itu harus memiliki sistem pelaporan yang mudah diakses dan juga prosedur investigasi yang efektif untuk menanggapi laporan atau indikasi fraud. Sehingga hal ini bisa mencakup pembentukan tim keamanan internal yang mempunyai keterampilan forensik untuk menganalisis atau menyelidiki potensi terjadinya fraud. Dengan demikian nih, dengan mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, Indofarma itu bisa memperkuat pertahanan mereka terhadap potensi risiko fraud dan meningkatkan keamanan serta integritas sistem perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu analisis deskriptif. Jadi dia itu merupakan suatu metode yang sangat relevan untuk mengidentifikasi dan juga menggambarkan kelemahan internal serta kelemahan sistem yang mungkin menyebabkan terjadinya tindakan fraud di lingkungan perusahaan, seperti yang terjadi di PT Indofarma ini. Dalam konteks ini, analisis deskriptif melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, misalkan dari wawancara dengan karyawan, observasi langsung terhadap proses bisnis, dan juga analisis dokumen yang terkait. Kita masuk yang pertama itu ada wawancara. Jadi di sini, analisis deskriptif adalah salah satu langkah yang penting dalam upaya pencegahan penipuan di Indofarma, di mana tujuannya itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi karyawan terhadap penipuan, kesadaran risiko karyawan, dan juga dinamika internal perusahaan. Nah, wawancara yang mendalam dengan karyawan merupakan langkah awal dalam analisis deskriptif di Indofarma. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi, misalkan yang pertama, persepsi karyawan terhadap penipuan, termasuk bagaimana sih pemahaman mereka tentang makna penipuan, lalu resiko terkait, dan juga pengalaman atau observasi pribadi mereka terhadap situasi atau perilaku yang mencurigakan. Lalu yang kedua, resiko kesadaran karyawan terhadap penipuan, termasuk bagaimana mereka memandang dampak potensial dari tindakan penipuan atau fraud terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga, dinamika internal perusahaan, termasuk interaksi antar departemen, tingkat komunikasi, dan juga aliran informasi. Nah, dari hasil wawancara tersebut, tim analisis itu bisa mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin menjadi indikator potensi kecurangan atau fraud. Keunggulan wawancara dalam analisis deskriptif ini adalah kemampuan untuk memperbaiki dinamika manusia di dalam perusahaan yang sulit dicapai hanya dengan data atau analisis teknis. Hasil wawancara ini tidak hanya menjadi gambaran kelemahan dan risiko, tapi juga bisa memberikan dasar atau pandangan yang sangat berharga untuk menyusun rekomendasi kebijakan, pelatihan, dan pemantauan lebih lanjut guna meningkatkan kesadaran dan mencegah potensi tindakan penipuan di Indofarma. Nah, berikut ini ada beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan oleh Indofarma berdasarkan hasil analisis deskriptif wawancara tersebut. Misalkan yang pertama, meningkatkan kesadaran karyawan tentang kecurangan, termasuk pengertiannya apa, lalu resikonya apa, tanda-tandanya apa, dan bagaimana cara mereka melaporkan apabila ada indikasi fraud. Lalu memperkuat kontrol internal untuk mengurangi peluang terjadinya fraud. Terakhir, menciptakan budaya anti penipuan di perusahaan. Nah, yang kedua itu ada observasi langsung. Observasi langsung ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses bisnis, termasuk titik-titik kritis dan potensi ketidaksesuaian atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk penipuan. Observasi ini dilakukan secara aktif oleh tim analisis yang melibatkan diri secara langsung dalam memantau berbagai tahapan proses bisnis. Tim analisis ini dengan cermat setiap langkah itu dari awal hingga akhir, mereka itu memperhatikan secara khusus segala potensi atau kekurangan kontrol internal yang sekiranya itu bisa memberikan peluang bagi terjadinya penipuan.
Observasi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama aspek operasional, yang kedua interaksi antar departemen. Kalau misalkan aspek operasional, tim analisis pemetaan aspek operasional dari proses-proses kunci di Indofarma dengan fokus pada pemahaman informasi mendalam tentang bagaimana data dan pergerakan melalui sistem perusahaan. Kalau misalkan interaksi antar departemen, jadi tim analisis ini memastikan untuk memahami bagaimana informasi dan tanggung jawab dialirkan antara unit-unit yang berbeda dengan fokus pada titik-titik di mana mungkin terjadinya kekurangan komunikasi atau miskomunikasi atau pemahaman yang dapat menciptakan celah dalam kontrol. Nah, observasi langsung terhadap proses bisnis ini mempunyai beberapa keunggulan. Misalkan yang pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi potensi tindakan fraud. Lalu yang kedua, peluang untuk mengenali kebutuhan akan perbaikan atau penyesuaian dalam prosedur bisnis. Yang ketiga, kemampuan untuk memberikan gambaran langsung tentang operasi sehari-hari di Indofarma. Nah, hasil dari observasi langsung tersebut itu bisa berupa pemahaman mendalam tentang proses-proses bisnis yang berpotensi rentan terhadap penipuan. Yang nantinya itu bisa memberikan landasan atau sebagai gambaran dasar untuk strategi pengembangan pencegahan yang lebih presisi. Yang ketiga itu ada namanya analisis dokumen. Dia itu salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan penipuan di Indofarma. Dia itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang kebijakan internal, lalu kesehatan keuangan perusahaan, dan juga tindakan kepatuhan terhadap kontrol internal. Nah, analisis dokumen ini dilakukan dengan pemeriksaan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan internal. Jadi, tim analisis itu mereka menilai sejauh mana kebijakan tersebut keselamatan prosedur pengendalian internal, hak dan kewajiban karyawan terkait dengan penggunaan data, serta tindakan yang harus diambil dalam mengatasi situasi yang mencurigakan. Yang kedua, tentunya itu dalam laporan keuangan. Jadi mereka itu menelusuri informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan, lalu mereka mencari tahu apakah ada ketidaksesuaian atau pola yang mencurigakan. Lalu habis itu ada laporan audit sebelumnya. Jadi tim analisis ini menyelidiki laporan audit sebelumnya untuk menghasilkan rekomendasi yang mungkin telah diajukan oleh pihak auditor. Dengan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, tim analisis itu bisa mengidentifikasi kekurangan dalam kebijakan atau pelaksanaan pengendalian internal mereka. Selain itu, mereka bisa membantu tim untuk melihat gambaran yang lebih luas tentang kesehatan keuangan perusahaan, menilai apakah ada indikasi manipulasi atau tindakan yang merugikan dalam pencatatan keuangan. Nah, hasil dari analisis dokumen tersebut itu kemudian disajikan dalam bentuk visualisasi data seperti grafik atau diagram untuk membantu manajemen Indofarma memahami secara jelas kelemahan internal dan kelemahan sistem yang ada. Informasi yang diperoleh dari analisis ini menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pencegahan penipuan yang lebih efektif dan meningkatkan keamanan sistem perusahaan. Yang keempat itu ada data visualisasi dan presentasi hasil. Dia itu bertujuan untuk menyajikan informasi hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami dan relevan bagi manajemen. Jadi visualisasi data digunakan untuk menggambarkan temuan dan kelemahan internal grafis, memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif. Jadi grafik dan diagram itu digunakan untuk mencerahkan pola-pola perilaku yang dapat menjadi indikator potensi penipuan, titik-titik kelemahan dalam proses bisnis, dan juga hasil analisis dokumen terkait kebijakan dan keuangan. Nah, informasi yang disajikan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, tentunya itu bisa membantu dalam morfologi temuan yang mungkin memerlukan perbaikan dan penguatan kontrol. Jadi dengan adanya presentasi ini, manajemen Indofarma bisa memahami secara jelas dan rinci tentang kelemahan internal dan kelemahan sistem yang perlu diatasi. Jadi rekomendasi dapat mencakup perubahan kebijakan, peningkatan prosedur pengendalian internal, dan juga pelatihan karyawan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko penipuan. Yang terakhir itu ada namanya rekomendasi dan tindakan preventif. Yaitu langkah penting dalam rangkaian analisis deskriptif penipuan. Jadi hasil analisis ini memberikan landasan untuk mengembangkan strategi yang tepat guna untuk mencegah potensi tindakan penipuan di Indofarma. Nah, rekomendasi dan tindakan preventif yang bisa dilakukan berdasarkan hasil analisis deskriptif, misalkan yang pertama, perubahan kebijakan internal. Apabila ditemukan kebijakan yang kurang rinci atau adanya inkonsistensi dalam pelaksanaannya,
Indofarma itu bisa melakukan penyempurnaan kebijakan yang sudah ada atau bahkan pengembangan kebijakan yang baru yang lebih tegas dan juga komprehensif. Lalu yang kedua, perbaikan atau peningkatan prosedur bisnis. Jadi jika ditemukan kelemahan dalam pengendalian proses bisnis tertentu, Indofarma itu bisa melakukan penyusunan ulang prosedur atau bahkan implementasi sistem otomatis. Yang ketiga, penguatan pengawasan dan validasi terhadap laporan keuangan. Jadi apabila ada indikasi transaksi atau pelaporan yang mencurigakan, perusahaan itu bisa melakukan penguatan pengawasan dan validasi terhadap laporan keuangan. Lalu ada pelatihan tambahan untuk karyawan, lalu kemudian penerapan sistem pemantauan proaktif atau menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Dengan mengintegrasikan semua rekomendasi ini, perusahaan Indofarma itu bisa merancang dan juga menerapkan strategi pencegahan penipuan yang holistik. Tindakan preventif yang dibangun berdasarkan analisis deskriptif temuan tidak hanya melibatkan perbaikan teknis dan juga operasional, tapi juga bisa memperbaiki elemen manusia dan juga budaya dalam organisasi. Sekian pembahasan yang bisa saya jelaskan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Aurelia Silviana Sun dengan NIM 2021-50110 akan melanjutkan penjelasan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai analisis prediktif yang dapat dilakukan oleh PT Indofarma untuk dapat mendeteksi atau dapat memberikan langkah-langkah mereka dalam mengidentifikasi area yang memiliki risiko tingginya akan tindakan fraud di masa yang akan datang. Nah, analisis prediktif ini dapat dilakukan dengan kedua langkah berikut. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan informasi mengenai pola perilaku para pelaku fraud dengan mengambil atau mengidentifikasi metode apa sih yang mereka gunakan, area di mana fraud itu sering terjadi, dan lain sebagainya. Yang dapat menjadi landasan atau menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengembangkan model prediktif mereka. Yang kedua itu perusahaan dapat memperluas cakupan dengan mengintegrasikan data eksternal. Data eksternal seperti perusahaan farmasi lain, bagaimana sih cara mereka mengatasi kelemahan internal dalam perusahaan, itu juga dapat menjadi salah satu faktor atau salah satu tindakan yang dapat memperluas cakupan dalam penerapan analisis prediktif di dalam perusahaan ini. Nah, manfaat analisis prediktif itu apa sih? Ada 3 manfaat. Yang pertama itu memberikan pengetahuan dini kepada manajemen mengenai area-area yang memerlukan perhatian khusus. Jadi dengan melakukan analisis prediktif ini, manajemen itu bisa mengetahui sebenarnya area-area mana sih yang memerlukan fokus atau perhatian khusus sehingga fraud itu tidak terjadi lagi di dalam area tersebut. Lalu yang kedua, memprediksi risiko tingginya fraud. Jadi, dengan menggunakan analisis prediktif ini, risiko terjadinya atau tingginya fraud itu dapat dikurangi karena perusahaan itu pastinya akan lebih berhati-hati ke depannya. Lalu yang ketiga adalah mendeteksi potensi fraud sebelum menjadi ancaman serius. Sebenarnya ini merupakan langkah preventif di dalam perusahaan karena dengan melakukan prediksi-prediksi di masa depan, maka pastinya potensi fraud itu dapat lebih dikurangi atau perusahaan itu sudah lebih tahu langkah-langkah apa yang seharusnya mereka lakukan agar fraud tidak terjadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi tindakan atau langkah-langkah yang dapat digunakan oleh PT Indofarma untuk dapat mencegah fraud atau kelemahan internal di dalam perusahaan mereka. Yang pertama adalah dengan meningkatkan pengawasan internal. Nah, meningkatkan pengawasan internal ini dapat dicapai dengan ketiga hal berikut. Yang pertama, dengan melakukan pembentukan komite audit independen. Nah, pembentukan komite audit independen ini dapat meningkatkan transparansi dan juga mengurangi potensi risiko fraud. Nah, manfaat komite audit independen ini itu dapat mencakup peningkatan kepercayaan oleh stakeholder seperti pemegang saham melalui keyakinan bahwa pengawasan internal dalam perusahaan itu ada di bawah pengawasan independen dan juga profesional. Lalu yang kedua adalah menerapkan prosedur audit internal yang lebih ketat. Nah, proses ini itu melibatkan peningkatan intensitas dan juga cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit internal. Tim audit internal dalam perusahaan ini dapat melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap transaksi keuangan, analisis yang lebih teliti terhadap setiap transaksi, terus juga pengujian validitas, akurasi, dan juga keabsahan dokumen terkait. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pelatihan karyawan. Dengan melakukan pelatihan karyawan seperti pelatihan reguler yang fokusnya itu pada pemahaman
yang mendalam terhadap fraud dan juga implementasi pengendalian internal, maka perusahaan itu dapat memberikan alat yang efektif kepada karyawan untuk dapat mendeteksi, melaporkan, dan juga mencegah potensi adanya fraud di dalam perusahaan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan integritas karyawan yang dapat dicapai dengan 4 hal berikut. Yang pertama, menerapkan kode etik yang jelas dan tegas. Kode etik ini merupakan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan juga standar perilaku yang diharapkan dari setiap anggota perusahaan, mulai dari manajemen sampai karyawannya. Nah, kode etik ini dapat menekankan pentingnya tindakan yang jujur dan juga adil di dalam semua aspek bisnis di dalam perusahaan. Lalu yang kedua adalah melakukan penilaian integritas karyawan. Hal ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap integritas personal dan juga profesional karyawan dengan menggunakan berbagai metode penilaian. Salah satu metode penilaiannya adalah dengan melakukan wawancara. Nah, dengan melakukan wawancara ini, maka perusahaan itu bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip moral yang ditekankan atau dimiliki oleh karyawan. Lalu yang ketiga adalah memberikan pelatihan integritas karyawan. Nah, pelatihan ini itu dapat dilakukan dengan memberikan seminar dan juga sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, pelatihan ini itu dirancang untuk memberikan pandangan yang mendalam kepada karyawan tentang betapa pentingnya integritas dan bagaimana mereka itu bisa mengaplikasikan integritas tersebut ke dalam aktivitas mereka sehari-hari. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kesadaran risiko fraud. Nah, hal ini juga dapat diberikan dengan cara sosialisasi, lalu juga memberikan seminar atau dapat memberikan obrolan-obrolan secara langsung dari pihak manajemen ke karyawan untuk dapat memberitahu apa sih risiko-risiko kalau mereka itu melakukan fraud, seperti bisa terkena hukuman, terkena hukuman pidana, hukuman sosial, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kontrol atas akses data yang dapat dicapai dengan 2 hal berikut, yaitu sistem otorisasi dan juga autentikasi yang kuat. Nah, sistem autentikasi dan juga otorisasi ini tuh seperti apa sih? Hal ini tuh melibatkan metode identifikasi yang andal seperti penggunaan kata sandi yang lebih kompleks dengan menggunakan mix atau gabungan-gabungan dari kombinasi huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pengenalan sidik jari dan juga kartu akses yang terenkripsi. Dengan menggunakan metode-metode ini, maka perusahaan itu bisa memastikan bahwa yang mengakses atau mengautentikasi dan juga mengotorisasi adalah karyawan yang benar-benar memiliki akses dan dapat masuk. Lalu yang kedua adalah melacak aktivitas karyawan dengan TI atau teknologi informasi. Nah, PT Indofarma ini dapat mengimplementasikan sistem pemantauan yang dapat merekam log aktivitas karyawan saat mengakses data. Sistem ini tuh bisa mengakses atau mencatat informasi seperti waktu akses, jenis data yang diakses, dan juga durasi akses. Dengan demikian, maka perusahaan itu memiliki jejak digital yang jelas, dan jika mereka itu melakukan tindakan-tindakan di luar dari tindakan yang sebenarnya mereka sering lakukan setiap hari, atau di luar dari kemampuan mereka atau aktivitas mereka, maka si perusahaan ini bisa melihat dan juga mengirimkan data tersebut kepada tim keamanan. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kontrol atas proses bisnis yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur bisnis yang jelas dan tegas. Nah, hal ini tuh mencakup langkah-langkah spesifik seperti tanggung jawab yang didefinisikan dengan tegas dan juga mekanisme pelaporan yang lebih transparan. Contohnya dalam konteks pengadaan barang, prosedur itu mungkin mencakup seperti persetujuan langkah-langkah tertentu, penilaian risiko vendor, dan juga pengecekan ganda untuk memastikan kepatuhan terhadap etika bisnis. Lalu yang kedua adalah audit proses bisnis secara berkala. Nah, tim internal atau audit internal dalam perusahaan PT Indofarma ini dapat secara periodik itu mengevaluasi setiap tahap proses bisnis, termasuk pengadaan barang, manajemen keuangan, dan juga distribusi produk untuk dapat mengidentifikasi apakah prosedur-prosedur itu telah diikuti dengan benar, telah sesuai dengan law and regulation, dan lain sebagainya. Lalu langkah yang kelima adalah dengan meningkatkan kesadaran akan risiko adanya fraud. Yang pertama itu dengan melakukan sosialisasi dan juga pelatihan fraud. Nah, melakukan sosialisasi dan juga pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran karyawan atas potensi fraud, terus juga memberikan pengetahuan tentang cara mengidentifikasi tanda-tanda peringatan fraud, dan juga menyampaikan strategi untuk mencegah terjadinya tindakan fraud. Lalu yang kedua adalah menggunakan program whistleblowing. Program whistleblowing ini adalah penggunaan program dengan
cara si karyawan itu dapat melaporkan adanya tindakan fraud di dalam perusahaan tanpa takut merasa bersalah atau takut akan dikucilkan dan lain sebagainya. Karena dengan program whistleblowing ini, si karyawan dapat menyampaikan informasi mereka itu secara anonim sehingga orang-orang lain itu tidak tahu dan kerahasiaan mereka itu bisa terjamin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi sistem baru atau sistem apa sih yang sebenarnya atau seharusnya diadopsi oleh PT Indofarma ini supaya mereka itu dapat mengatasi kelemahan internal atau mengatasi fraud di dalam perusahaan mereka. Nah, salah satu sistem yang dapat mereka adopsi atau mereka gunakan adalah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana yang sudah kita pelajari dalam SIA bahwa sistem Enterprise Resource Planning ini merupakan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam perusahaan yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses bisnis dalam perusahaan. Nah, bagaimana sih sebenarnya sistem ERP ini dapat memberikan kontribusi untuk dapat mengatasi kelemahan internal atau fraud di dalam perusahaan? Nah, berikut saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana sistem itu memberikan kontribusi dalam perusahaan. Yang pertama, dengan melakukan integrasi atau integrasi proses bisnis. Nah, sistem ERP ini di dalam organisasi itu dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis dan juga memastikan bahwa data dan informasi itu mengalir secara efisien dalam seluruh organisasi, yang dapat meningkatkan kolaborasi antar departemen, sehingga meningkatkan efektivitas dalam perusahaan. Lalu yang kedua, pengelolaan data yang efektif. Nah, dalam perusahaan itu data itu seringkali tidak terstruktur atau tersebar yang dapat menghambat dalam pengambilan keputusan di perusahaan yang cepat dan juga akurat. Maka sistem ERP ini memberikan solusi dengan menyediakan basis data secara terpusat yang dapat diakses oleh seluruh bagian organisasi. Lalu yang ketiga adalah otomatisasi proses bisnis. Proses bisnis dalam perusahaan itu seringkali masih dilakukan secara manual dan seringkali itu rentan terhadap kesalahan manusia, lambat dan tidak efisien. Maka digunakanlah sistem ERP ini yang dapat mengotomatisasi banyak tugas dan juga proses bisnis dalam perusahaan. Lalu yang keempat, manajemen inventaris yang lebih baik. Nah, dalam manajemen inventaris itu masalah yang sering terjadi adalah kekurangan atau kelebihan stok. Maka di dalam sistem ERP ini dapat membantu mengoptimalisasikan manajemen inventaris dengan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap persediaan, permintaan pelanggan, dan juga siklus hidup produk. Jadi di dalam manajemen inventaris ini perusahaan tuh nggak bakal kekurangan lagi stok ataupun mereka kelebihan stok. Stoknya pasti akan tepat. Lalu yang kelima adalah pelacakan dan juga pelaporan kinerja. Dalam perusahaan itu terdapat kesulitan dalam memantau dan juga melacak kinerja organisasi secara menyeluruh. Maka sistem ERP itu menyediakan modul pelaporan dan juga analitik yang kuat untuk dapat memberikan informasi secara real time tentang kinerja organisasi yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih strategis. Lalu yang keenam adalah kepatuhan terhadap peraturan dan juga standar. Nah, perusahaan juga seringkali itu gagal dalam mematuhi peraturan dan juga standar dalam organisasi yang dapat menimbulkan sanksi dan juga kerugian finansial. Nah, ERP ini dapat dirancang untuk mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan juga standar industri yang dapat memastikan bahwa organisasi itu selalu berada di dalam kepatuhan. Lalu yang ketujuh adalah keamanan data yang dapat ditingkatkan. Nah, keamanan data di dalam perusahaan itu seringkali lemah, yang dapat menyebabkan risiko kebocoran informasi dalam perusahaan. Oleh karena itu, sistem ERP ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang tinggi yang dapat membantu dalam melindungi data organisasi dan juga ancaman keamanan internal maupun eksternal dalam perusahaan. Nah, sebenarnya sistem ERP apa sih yang sebaiknya mereka adopsi atau mereka gunakan di PT Indofarma supaya mereka dapat mengatasi kelemahan internal atau internal control yang lemah di dalam perusahaan mereka? Nah, sistem yang dapat mereka adopsi adalah SAP atau System Application and Product. SAP ini merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam organisasi secara otomatis sehingga efisiensi dan juga produktivitas di dalam perusahaan itu bisa meningkat. Nah, di sini juga terdapat visualisasi data mengenai pengguna SAP atau jumlah perusahaan yang menggunakan SAP dari tahun ke tahun. Di sini saya mengambil data dari kompas.com, di mana dijelaskan bahwa atau diberitahu bahwa di tahun 2008 hanya 120 perusahaan yang menggunakan sistem SAP.
Namun di tahun 2009 penggunaan akan sistem ini itu meningkat dari 120 perusahaan saja menjadi 82.000 perusahaan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa SAP itu sangat berguna dalam perusahaan karena dapat meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Mengapa sih perusahaan atau PT Indofarma ini mereka itu harus mengadopsi atau disarankan mengadopsi SAP untuk dapat mengatasi kelemahan internal atau sistem dalam perusahaan mereka? Nah, berikut adalah alasan-alasan kenapa SAP itu dapat efektif dalam mengurangi fraud. Yang pertama adalah di dalam SAP itu terdapat yang namanya segregation of duties atau pemisahan tugas. Jadi dalam SAP ini, satu individu dengan individu yang lain itu tidak memiliki kontrol penuh atas suatu tugas. Jadi, satu individu itu hanya diberikan satu modul aja. Kayak misalnya, satu individu itu dapat menginput accounts receivable, individu yang lain menginput accounts payable, dan lain sebagainya. Jadi di dalam sini itu tidak ada yang namanya saling berkontribusi. Semuanya memiliki tugas mereka masing-masing. Lalu yang kedua adalah kontrol akses yang kuat. Nah, SAP ini memungkinkan administrasi hak akses yang ketat yang dapat memastikan bahwa setiap pengguna itu hanya dapat mengakses informasi yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka, yang dapat membantu mencegah akses yang tidak sah yang dapat mempengaruhi profitabilitas dalam perusahaan. Lalu yang ketiga adalah audit trail dan juga pemantauan secara real time. SAP ini dapat merekam tiap aktivitas pengguna di dalam perusahaan, sehingga kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan atau aktivitas yang tidak seperti biasanya mereka lakukan, SAP itu dapat memberikan kesempatan untuk dapat menanggapi potensi kecurangan dengan cepat. Lalu yang keempat adalah validasi data dan juga transaksi. SAP ini dapat memungkinkan perusahaan untuk menetapkan aturan validasi yang otomatis dan juga memeriksa data dan transaksi. Validasi ini itu dapat membantu mencegah manipulasi data yang dapat merugikan profitabilitas di dalam perusahaan. Lalu yang kelima adalah integrasi proses bisnis. Nah, integrasi yang kuat antar modul SAP itu dapat memastikan bahwa alur informasi yang mulus dapat terjadi di seluruh perusahaan, yang dapat mengurangi potensi adanya kesalahan dan juga manipulasi di dalam perusahaan. Lalu yang keenam adalah pelaporan dan juga analitik yang kuat. SAP ini dapat membantu menganalisis kinerja perusahaan dengan mendalam karena SAP menyediakan modul pelaporan dan juga analitik di dalam perusahaan yang dapat menganalisis kinerja perusahaan tuh secara mendalam. Lalu yang ketujuh adalah analisis prediktif dan juga kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan dalam SAP ini dapat mendeteksi perilaku-perilaku yang tidak seperti biasanya dilakukan oleh karyawan atau orang-orang yang menggunakan SAP. Sehingga para keamanan itu dapat mencegah atau dapat mengetahui aktivitas yang mereka lakukan. Lalu yang kedelapan adalah pelatihan dan juga kebijakan internal. Nah, SAP itu menyediakan alat dan juga sumber daya pelatihan untuk memastikan bahwa setiap pengguna di dalam perusahaan yang menggunakan SAP itu benar-benar memahami prinsip keamanan dan juga kebijakan internal perusahaan terkait dengan penggunaan sistem. Nah, apakah sistem outsourcing dalam perusahaan itu sudah cukup? Tentunya tidak. Maka itu perusahaan itu perlu memperkuat kontrol internal mereka terlebih dahulu dengan yang pertama melakukan kebijakan dan juga prosedur yang ketat, di mana perusahaan ini harus menetapkan kebijakan dan juga prosedur yang jelas mengenai proses pembelian, termasuk seperti permintaan pembelian, penawaran, pemesanan pembelian, penerimaan barang, dan juga pembayaran. Kebijakan ini itu dapat dirancang untuk mencegah terjadinya fraud. Lalu yang kedua, pemantauan yang ketat. Tentunya perusahaan ini harus memiliki keamanan ketat dan juga pemantauan yang ketat terhadap perusahaan atau proses-proses bisnis dalam perusahaan. Dengan seperti ini, maka orang itu akan lebih takut untuk melakukan fraud atau mereka itu lebih sulit lah atau tidak memiliki celah untuk dapat melakukan fraud. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kesadaran karyawan. Pastinya perusahaan itu harus terus-menerus meningkatkan kesadaran karyawan dengan melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan mengenai fraud, dan juga hal-hal apa sih yang dapat mengancam mereka, istilahnya itu mengancam mereka, agar mereka itu tidak berani melakukan fraud di dalam perusahaan. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Melvi Melvani dengan NIM 2021 50175.
Baik, sekarang kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Makalah kami membahas secara lengkap tentang analisis deskriptif dan prediktif terhadap potensi fraud di lingkungan perusahaan, khususnya di Indofarma. Analisis deskriptif memberikan gambaran terhadap kelemahan internal dan sistem yang dapat menjadi pendorong terjadinya fraud. Dalam analisis deskriptif, ada celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku fraud, yaitu wawancara dengan karyawan, observasi proses bisnis, dan analisis dokumen. Sedangkan analisis prediktif membuka jendela ke masa depan dengan meramalkan potensi risiko fraud yang mungkin terjadi ke depannya dengan menggunakan bantuan data historis dan faktor-faktor eksternal. Pendekatan ini memungkinkan manajemen Indofarma untuk mengambil tindakan preventif yang proaktif, mengurangi resiko, dan meminimalkan dampak negatif terhadap perusahaan. Faktor-faktor pendorong fraud seperti tekanan keuangan, kesempatan, dan rasionalisasi telah dijelaskan secara rinci. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini menjadi kunci dalam merancang strategi pencegahan yang efektif. Implementasi pengawasan yang ketat, pengendalian internal yang kuat, dan pembentukan budaya perusahaan yang mengedepankan integritas menjadi langkah kunci untuk menciptakan lingkungan di mana fraud sulit untuk berkembang. Dengan demikian, makalah ini tidak hanya mengidentifikasi potensi dan kelemahan, tetapi juga menyajikan rekomendasi dan tindakan preventif yang konkret. Peningkatan pengawasan, peningkatan integritas karyawan, dan implementasi kontrol yang ketat atas akses ke data dan proses bisnis menjadi langkah-langkah krusial dalam menjaga keamanan perusahaan. Sebagai penutup, kesadaran akan risiko fraud harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. Pendidikan dan pelatihan terus-menerus kepada karyawan bersama dengan keterlibatan aktif manajemen akan membentuk lapisan pertahanan yang kokoh. Dengan demikian, Indofarma dapat melangkah maju dengan keyakinan meneguhkan integritas dan merespon perubahan lingkungan bisnis dengan tindakan preventif yang terencana. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Terima kasih.